Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, ketemu lagi dengan Mem Riri Asril Putri dalam pembelajaran Sosial Science Lesson. IPS oke, IPS asik. Oke, kita bakalan bahas dulu tentang pengertian dari konsumsi. Apa sih konsumsi itu? Nah, kalau kita dengar kata konsumsi, mungkin di sebagian orang yang terbersit itu lebih ke makanan, lebih ke makan. Itu kan konsumsi gitu. Nah, tapi apakah sebenarnya konsumsi itu maknanya cuma sebatas itu aja? Atau kayak gimana? Jadi apa gitu yang dimaksud dengan konsumsi di sini dalam kegiatan ekonomi? Oke, jadi kegiatan konsumsi di sini diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi di sini ada 3 poin yang di-highlight. Menghabiskan, mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ketika kita melakukan konsumsi, kita ini sedang melakukan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi itu definisi dari konsumsi. Nah, selanjutnya konsumsi ini juga orang yang melakukannya disebut dengan konsumen. Jadi konsumen ini adalah sebutan bagi orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, jadi konsumsi itu maknanya nggak sebatas cuma makan doang ya, tapi di sini maksudnya mengurangi atau bahkan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri dari barang konsumsi. Nah, barang-barang konsumsi di sini punya ciri-ciri yang ada di sini nih, yang udah aku jelasin di sini di slide. Jadi ciri yang pertama dari barang konsumsi itu adalah barang konsumsi biasanya merupakan barang ekonomi. Masih ingat kan kategori pembagian barang? Ada barang bebas, ada barang ekonomi, dan ada barang ilit. Barang bebas itu barang yang bisa kita dapatkan dengan gratis tanpa perlu ada pengorbanan, tanpa perlu kita ngeluarin uang. Contohnya apa? Contohnya misalkan udara, oksigen, dan barang yang tersedia di alam ini gitu, tanpa kita memerlukan uang buat ngebelinya. Sedangkan barang ekonomi itu adalah barang yang lebih kayak kita harus membutuhkan perjuangan gitu untuk membelinya, atau untuk mendapatkannya kita butuh perjuangan. Bisa dengan uang atau misalkan apa. Sedangkan definisi dari barang ilit adalah barang yang ketika ada banyak itu justru malah bikin bencana atau merugikan manusia. Contohnya air. Air ketika kondisinya banyak banget itu bisa menimbulkan banjir. Api ketika banyak banget itu bisa kebakaran. Jadi kan merugikan. Nah, di sini katanya barang konsumsi itu adalah barang ekonomi. Jadi barang ekonomi itu misalkan kayak makanan. Iya sih bisa ya, kayak makanan. Beras, kita misalkan makan nasi. Nah, itu kita melakukan konsumsi. Kita memakai baju, itu konsumsi juga, karena kita mengurangi nilai guna si baju itu, karena baju itu kan sifatnya barang ekonomi. Terus kemudian misalkan ketika kita membaca buku, nah itu juga kegiatan konsumsi. Nah, selanjutnya ciri yang kedua itu adalah barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, jadi perilaku konsumsi ini tujuannya ya antara lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang terakhir cirinya itu adalah nilai gunanya akan habis atau berkurang ketika digunakan. Jadi bisa habis sekaligus atau bisa juga nggak habis dalam satu waktu konsumsinya. Jadi sifatnya mengurangi. Nah, selanjutnya tujuan dari konsumsi. Tujuan dari kegiatan konsumsi yang pertama adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Jadi misalkan kalau untuk yang mengurangi atau yang menghabiskan dulu deh, misalkan menghabiskan, kita beli jus jeruk misalkan, terus kita minum, itu artinya kita menghabiskan kan nilai guna suatu barang. Nilai guna suatu barang itu ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita habiskan. Kalau untuk yang mengurangi, ini biasanya barang yang nggak bisa dihabiskan dalam sekali pakai, misalkan baju.
Itu kita melakukan konsumsi juga karena kita mengurangi nilai guna barang tersebut. Karena kan kalau lama-kelamaan nilai guna barang tersebut akan menurun. Nah, itu terjadi karena kita konsumsi. Dan selanjutnya tujuan dari kegiatan konsumsi ini adalah memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani. Oke, itu ya. Dan selanjutnya barang konsumsi ini dibagi dua. Nah, seperti yang udah tadi aku sebut sedikit. Yang pertama ada barang yang habis dalam sekali pemakaian dan ada barang yang dapat dipakai lebih dari satu kali. Barang yang habis dalam satu kali pemakaian contohnya apa? Contohnya banyaknya makanan ya. Jus jeruk, misalkan bakso, atau apa misalkan. Nah, kalau yang dipakai lebih dari satu kali, ini misalkan baju, tadi tas, sepatu, itu bisa dipakai lebih dari satu kali. Jadi sifatnya ini mengurangi nilai guna barang dan jasa. Kalau yang ini menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Kita akan ngebahas tentang faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi. Apa aja sih faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi? Langsung aja ditonton di video lesson ini sampai selesai. Oke, kita masuk ke faktor. Kira-kira faktor apa sih yang bisa memengaruhi kegiatan konsumsi? Anyone knows? Oke, kita bisa bagi faktor dari kegiatan konsumsi ini ke dalam dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal tahu kan ya, faktor yang berasalnya itu dari dalam. Dan faktor eksternal yang lebih dari luar, pengaruh dari luar. Nah, ini adalah beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi. Untuk faktor internalnya, ini ada 4 faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama itu adalah tingkat pendapatan, kemudian motivasi, terus juga gaya hidup, dan selera. Ini adalah faktor internal. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, ini ada status sosial yang pertama, yang kedua ada tingkat harga, dan ada juga tren. Oke, so kita langsung aja bahas satu-satu dari mulai si faktor internal ini. Faktor internal ini lebih dari dalam diri seorang konsumen. Jadi dari dalam diri dia, kira-kira apa sih yang melatar belakangi dia untuk melakukan kegiatan konsumsi, yang memengaruhi dia untuk melakukan banyak atau sedikitnya konsumsi. Salah satunya itu adalah ini, yang pertama tingkat pendapatan. Jadi konsumsi itu sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan seseorang. Tinggi rendahnya konsumsi seseorang atau seorang individu atau kelompok itu sangat bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Misalnya orang dengan pendapatan 10 juta misalkan per bulan, itu pasti konsumsinya lebih banyak dibanding orang yang pendapatannya cuma 3 juta satu bulan. Nah, jadi ketika orang itu makin besar pendapatannya, maka konsumsinya pun akan makin banyak. Sebaliknya, ketika orang itu pendapatannya kecil, makin dikit, itu makin kecil juga konsumsinya, tingkat konsumsinya. Jadi tingkat pendapatan ini sangat memengaruhi konsumsi seorang individu atau kelompok. Jadi besar kecilnya konsumsi itu ya tergantung di tingkat pendapatannya. Oke, itu tingkat pendapatan. Yang kedua, motivasi. Tingkat konsumsi seseorang juga bisa dipengaruhi oleh motivasinya dalam melakukan kegiatan konsumsi. Karena kan ada yang melakukan kegiatan konsumsi itu memang untuk kebutuhannya, emang dia butuh melakukan kegiatan konsumsi, makanya itu jadi faktor yang memengaruhi. Ada juga yang beli karena cuma sekedar ikut-ikutan misalkan. Nah, itu bisa jadi mendorong besar kecilnya konsumsi seseorang. Itu motivasi. Dan yang selanjutnya, gaya hidup. Nah, gaya hidup juga menentukan konsumsi. Misalkan gaya hidup yang berbeda itu akan menghasilkan tingkat konsumsi yang berbeda-beda pula. Jadi tinggi rendahnya konsumsi selain dipengaruhi oleh pendapatan juga oleh gaya hidup. Misalkan ketika orangnya itu konsumtif, itu maka semakin mungkin tingkat konsumsinya besar. Misalkan orangnya tuh konsumtif, ketika ada handphone baru yang baru keluar, karena emang itu lifestyle-nya, itu gaya hidupnya, dia langsung beli. Nah, itu kan berarti tingkat konsumsinya tinggi, tapi ada juga orang yang memang hemat gitu. Maka ketika dia mengkonsumsi itu, dia mempertimbangkan banyak hal.
dan dia emang benar-benar butuh untuk membeli barang tersebut. Nah, itu pengaruh gaya hidup terhadap konsumsi. Selanjutnya, faktor selanjutnya itu adalah selera. Perbedaan selera dalam masyarakat, dalam seorang individu khususnya, akan memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Misalkan, orang Padang nih dengan orang Sunda itu punya preferensi masing-masing tentang makanan. Misalkan orang Padang itu lebih suka yang pedas-pedas. Makanya selera mereka itu yang pedas-pedas, berarti mereka itu banyak konsumsi barang yang seperti itu, misalkan untuk makanan. Sedangkan orang Sunda misalkan lebih suka yang gurih-gurih atau yang manis-manis. Nah, itu akan menyebabkan tingkat konsumsi yang berbeda pula. Jadi perbedaan selera itu bisa memengaruhi tingkat konsumsi barang dan jasa. Nah, itu adalah beberapa faktor-faktor internal yang memengaruhi konsumsi dalam seorang individu atau masyarakat. Kemudian kita lanjut ke faktor eksternal. Di sini ada 3, ada status sosial, tingkat harga, dan tren. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dari luar asalnya, yang bisa memengaruhi seseorang untuk beli atau enggak, kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah tingkat harga. Tingkat harga. Di sini tingkat harga menentukan besar kecilnya konsumsi. Misalkan ketika harga barang semakin tinggi, maka kemungkinan konsumsinya itu tingkatnya itu akan semakin kecil. Karena ini akan nyambung gitu. Konsumsi itu besar kecilnya ditentukan oleh tinggi rendahnya harga barang. Nah, ini yang perlu di garis bawahi. Semakin tinggi harga barang itu, maka semakin mungkin tingkat konsumsinya kecil. Misalkan ketika barangnya murah, misalkan cuma 5.000, itu yang beli bisa sampai 200. Tapi ketika barangnya 20.000, itu yang beli mungkin cuma 20 orang, 30 orang. Nah, itu yang dimaksud dengan tingkat harga, kenapa bisa memengaruhi konsumsi. Nah, selanjutnya adalah status sosial. Nah, tinggi rendahnya status sosial seseorang ini bisa memengaruhi tingkat konsumsinya. Misalkan ketika seseorang itu tinggal atau dikelilingi sama lingkungan yang kelas ekonominya tinggi, itu konsumsinya bisa jadi tinggi karena ada keinginan dalam diri dia ketika dia melihat orang di luar itu konsumsinya seperti ini, dia akan mencoba sekuat yang dia bisa untuk sama seperti orang lain, karena itu adalah kayak sifat naluri manusia, alamiah di manusia untuk bisa survive dengan lingkungannya. Makanya ketika seseorang itu ada di lingkungan ekonomi yang tinggi, maka mungkin dia akan berusaha untuk jadi bagian dari lingkungannya juga, kayak gitu, dan menyesuaikan dengan tempat dia berada. Dan berbeda ketika dia ada di lingkungan sosial yang biasa aja, mungkin konsumsinya juga akan menyesuaikan sama seperti apa yang ada di lingkungannya. Itu status sosial. Dan yang terakhir adalah tren. Nah, tren di sini maksudnya adalah misalkan barang ketika sedang digandrungi, ini yang jadi tren di masyarakat, itu bisa membuat tingkat konsumsinya tinggi. Misalkan yang lagi hits apa nih? Nah, itu biasanya tingkat konsumsinya tinggi karena dan motivasi orang untuk beli itu tuh bukan dari dalam dirinya gitu, tapi lebih ke surroundingnya dia, lebih ke eksternalnya dia. Orang-orang nih pada beli ini misalkan, kemudian dia juga ikutan beli. Nah, itu juga yang menyebabkan atau memengaruhi tingkat konsumsi. Jadi barang yang biasanya lagi tren itu biasanya tingkat konsumsinya sangat tinggi. Nah, oke. Jadi itu ya beberapa faktor internal dan eksternal dari konsumsi.